Rahasia dari Ko Kevin bisa cuan di pasar modal tuh apa? Selama 13 tahun itu belajar. Halo semuanya, para hamba cuan, kembali lagi di Ternak Uang Talks. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ko Kevin Hendrawan. Halo, selamat pagi. Ini masih pagi banget ya, kok baru bangun. Iya, bangun tidur, terus podcast. Oke, jadi Ko Kevin ini adalah founder dari Saham Rakyat dan juga aplikasi kami ya, Ko. Iya, apa aja lah saya. Jadi kemarin gue tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Ko Kevin tentang slowing down things gitu, Ko. Oh iya, Itu menarik banget, Ko. Boleh coba jelasin, Ko? Ya mungkin karena kan dulunya gue tuh kerja terus sampai at some point gue mungkin sering masuk rumah sakit gitu ya. Karena kecapean, habis itu ya gue merasa ini waktunya gue slow down aja gitu. Oke. Kalau lu kan seneng hustling gitu kan. Kalau gue tuh sekarang lagi dalam fase di mana gue tuh seneng banget slowing down dan mencoba untuk menjadi lebih hidup lah. Gitu. Oke, jadi gue kemarin sempat baca buku gara-gara ketemu lo, kok gue baca buku yang dari Zen Master itu loh, yang kayak gimana sih caranya kita buat slow down. Gue juga sempat baca buku dari Cody, Menjadi Investor Bahagia judulnya. Oh itu bagus judulnya tuh. Gue harus baca tuh berarti. Itu bagus kan? Bukannya lo ada itunya reviewnya di sana? Gue tuh kadang baca buku gue nggak ngerti yang nulis siapa sejujurnya. Mungkin kalau gue liat covernya, oh ini gue pernah baca. Sumpah gue bukan yang oh ini bukunya siapa nih gue. Sejujurnya gue nggak hafal. Itu di situ juga dibilang tentang kayak kita tuh lebih slow down gitu, jadi jangan terlalu ngegas. Pak Hudi. Pak Hudi. Oh, gue dengernya Cody. Pak Hudi. Iya itu gue baca. Gue baca. Bagus ya itu gue. Bagus. Pak Budi itu buat gue tuh cukup menjadi inspirasi karena kalau lu lihat orangnya kan kalem dan betul-betul ya, orang banyak ilmunya biasanya dia kalem gitu. Gimana lanjut. Oke, jadi perjalanan lu, kenapa sih lu bisa terjun ibaratnya di pasar saham kok? Pertama kali apa yang bikin lu mau, gue mau belajar saham gitu? Pengen kaya lah. Pengen kaya? Simpel jawabannya itu dong. Kalau enggak ngapain? Atau kan biasanya ada yang bilang gue passion gitu di pasar modal, gimana kok? Lu gimana taunya lu passion kalau lu nggak kenal? Oke, kalau lu passion nggak kok di saham? Lu seneng nggak di saham? Atau karena duitnya? Seneng setelah gue mempelajari. Oke. Lu kan sama aja lu ketemu cewek, lu nggak bisa bilang, oh gue cinta banget sama ini orang. Lu kenal aja belum? Ya kan, lu kenalan dulu. Ini gue cinta, kayak gitu cuy. Jadi pas SMA, ya gue mulai kan SMA lah ya kan, lu juga waktu mulai SMA bener lah. Waktu gue tuh 2008 berarti. Ya pas 2008 gue kan pengen aja gitu, kayak waktu sekolah kan, wah gue harus sukses nih, harus apalah, terus ikut seminar lah ya kan gitulah. Itu that's yang terjadi gitu. Terus di SMA gue itu kebetulan ada sekumpulan teman-teman gue yang pengen saham. Nah gue ngikut aja di situ. Jadi gue belajar mengerti. Oh ternyata uang nih bisa berkembang segininya gitu ya. Oh ternyata orang-orang kaya itu ternyata gara-gara saham ya. Oh berarti kalau gue pengen kaya harus saham nih gitu. Oh jadi motivasinya dulu ya kayak gitu lah. Oke, jadi pertama mulai berarti di SMA. Itu dulu gimana kok? Mulai investasi ya? Masih inget gak saham pertama yang dibeli itu apa? Gue lupa, tapi yang gue ingat adalah ya pasti satu lot 500. Terus juga dulu itu belum bisa kayak sekarang yang buka rekening 100.000. Rp1 bisa kok sekarang? Sekarang Rp1 ya? Rupiah. Iya kalau dulu itu harus 5 juta lah minimum. Dan itu tidak semua sekuritas nerima 5 juta loh. Pas gua kayaknya 10 juta loh. 10 juta. Gua aja pas buka 2015 tuh 10 juta. 10 juta. Umumnya itu segitu. Ya 5 juta ada yang beberapa nerima. Yang nego kan kalau misalnya ada mahasiswa promo. Ya mahasiswa promo kayak gitu. 2 juta tuh nggak bisa bikin rekening. 5 juta tuh udah minimum banget, udah promo banget. Itu pun nggak bisa tiap saat. Nah itu gue waktu itu ada teman gue yang buka rekeningnya tuh barengan gitu loh. 2 juta gitu ya. Pokoknya bener-bener semangatnya tuh belajar. Terus kita dulu tuh kan 2008 itu nggak ada materi yang kayak di internet bertebaran seperti sekarang. Jadi kalau mau belajar saham itu either lu datang ke bursanya karena masih ada orang yang trading saham tuh di bursanya. Di bursanya ya. Atau baca buku tuh. Kalau nggak ada seminar ya paling belajar gitu dan yang minimum lah yang bisa didapat. Kalau sekarang kan di YouTube banyak. Lu buka YouTube juga mau
bahas candlestick lah segala macam juga ada gitu. Iya, benar Jadi tergantung niat orangnya aja kalau sekarang kan Iya, mau belajar niat apa belajar enggak. atau enggak. Gitu. Jadi menurut Koko sekarang jauh lebih gampang berarti ya ngakses pembelajaran dibanding dulu. Betul, tapi juga gini, jauh lebih gampang itu bukan berarti membuat semua orang bisa belajar. Oke, karena justru kalau gue perhatiin malah misalnya kalau kita Google saham nih di Google gitu kan, ada page banyak banget dari 1 sampai 100 gitu. Kita cara ngefilter belajar dari mana gimana itu? Ya itu justru yang mau gue bilang, kadang-kadang orang ketika berlimpah dengan informasi kayak disuapin, kita malah jadi males. Karena terlalu banyak Banyak, tapi karena dulu karena sedikit orang jadi nyari kan. Wah, ini pengen gimana caranya gitu kan. Ada semangat yang dicari. Itu gua analogikan lagi, kalau cowok dia ada cewek yang misterius dikejar jadinya. Oke. Tapi kalau coba ceweknya yang ngejar-ngejar lu, mungkin kadang-kadang lu malah jadi mundur kan. Aduh, males lah kayaknya. Ini banget kurang menantang gitu. Nah, mungkin itu analogi yang dipakai juga kenapa sekarang banyak banget materi tapi orang tuh nggak sentuh. Karena maybe people think bisa besok lah. Bisa besok aja ya. Gitu. Karena informasi terlalu banyak anyway. Gitu. Yoi. Kalau tips dari Ko Kevin untuk pemula yang mau mulai di saham nih, apa sih sebenarnya selama kan Ko Kevin kan ibaratnya udah lama banget nih di pasar modal. Gak lama Kayak lah. setengah umur gua kok 2015 lebih dari setengah jadi 13 tahun ya di pasar modal berarti. Ya ini 2021 ya, berarti tahun ke-13. Iya, tahun ke-13 di pasar modal itu wah lama banget itu kok. Rahasia dari Ko Kevin bisa cuan di pasar modal tuh apa? Selama 13 tahun itu belajar. Kurangi ekspektasi. Kurangi ekspektasi. Karena kan pada saat gue mulai kan gue pengennya tuh, wow besok kaya nih gue nih, masukin 10 juta jadi 1M gitu misalnya gitu. Tapi kan ternyata nggak seperti itu kan. Lama-lama kita belajar di pasar modal itu membuat kita menjadi yang pertama ya. Menurut gue nih, ini bisa aja gue salah, oke? Disclaimer on. Membuat gue menjadi lebih sabar. Oke. Bisa kapan gue menunggu, kapan gue harus ambil keputusan. Itu yang kedua, gue lebih bisa mengambil keputusan. Oke. Yang ketiga adalah gue tuh lebih menjadi realistis. Oke. Ya kalau emang misalnya kita nargetin kita beli harga 1.000 pengen jadi 2.000, ternyata nyampenya 1.300 gitu, ya sudah kita menerima seperti ini gitu loh. Jadi di pasar modal ini membuat kita jadi lebih realistis aja sih kalau menurut gue. Nah jadi caranya biar cuan adalah ya punya target masing-masing. Kalau dirasa sudah cukup jangan serakah. Oke, kalau udah cukup jangan serakah di pasar modal. Betul. Di luar semua analisa, di luar semua perhitungan-perhitungan yang ada, sebetulnya kembali lagi kan uang itu tergantung kecukupan masing-masing. Iya, betul. Lu merasa sudah cukup ya sudah. Dengan mindset seperti itu harusnya sih cuan terus. Oke, dengan mindset yang jangan serakah ya ibaratnya. Serakah. Karena yang biasanya orang yang serakah itu yang akhirnya amit-amit tuh jadi jatuh. Oke, di pasar modal ya? Iya betul. Bahkan misalnya lu baca analisa dari sekuritas mana lah, Iya, kan biasanya mereka punya target kan, target TP-nya di 1.000 misalnya gitu. Iya. Nah kadang ada orang yang udah di TP 1.000 pun masih terus masih ya? 2.000 nih gitu. Bahkan naik lagi, masih naik lagi. Dia lihat uangnya tuh pengen kayak serakah gitu loh. Itu biasanya yang jatuh. Oke. Tapi misalnya TP-nya 1.000 udah nyampe 950 sama dia merasa oh udah cukup lah. Oh, cuan-cuan aja. Oke. Dan ikhlas. Let's say jadi 1.500 pun gue nggak apa-apa. Iya kok, misalnya gitu kan, gue juga pernah kan, misalnya gue targetnya di sekian nih, tapi udah nyampe sekian, gue ngerasa cukup nih, gue ambil, terus terbang habis itu. Ya sudah nggak apa-apa, karena lu nggak akan pernah ketinggalan nggak sih di pasar saham? Pasti nanti ada lagi yang baru. Orang dulu mungkin 2008 kayak, wah ini pada naik, terus ada lagi 2018 kan krisis lagi ya, lagi. Sekarang ada lagi kesempatan lagi. Ya mungkin kita nggak ngerti, 10 tahun lagi ada apalagi 5 tahun lagi, jadi ya nggak pernah ketinggalan kereta lah. Jadi pasti selalu ada kereta-kereta baru ya ibaratnya. Iya, jadi ya nggak usah FOMO. Terus juga mungkin kalau lu nanya gue tuh lebih banyak menggunakan yang kayak gini-gini, maksudnya wisdom seperti ini dalam berinvestasi. Soalnya itu membuat gue jadi lebih realistis aja sih. Gue takut jadi serakah. Oke. Karena kalau menurut gue rezeki kan udah ada yang ngatur kan. Jadi gue merasa kita kalau lihat analisa, kita kan bisa lihat analisa berapa puluh atau berapa ratus saham kan, kita bisa lihat aja yang potensi. Tapi kita nggak pernah tahu mana yang akan beneran naik. We can only analyze sebetulnya kan. Iya. Tapi potensi terbaik gitu. Nah kadang-kadang gue merasa, oh Tuhan mengarahkan gue akhirnya belinya ini nih. Oh ternyata ini terbang ya, itu berarti rezeki gue gitu loh. Oke. Ya kan, ada misalnya kalau lu analisa teknikal, oh ini mau breakout nih, tapi ternyata ada 5 yang mau breakout gitu.
Cuman satu yang terbang. Iya terbang gitu, yang lain breakoutnya 5% gitu. Yang ini ternyata beggar kan, kita nggak ngerti kan. Nah ini Tuhan yang ngarahin kalau menurut gue gitu. Oke. Tapi gimana caranya untuk pemula nih biar bisa dapat yang kayak Tuhan mau gitu? Nah berarti berdoa caranya Tim. Tapi kalau misalnya nggak analisa tapi berdoa doang gitu gimana? Apa? Kalau nggak analisa tapi cuma berdoa? Ya janganlah, karena kan apa? Berdoa tanpa perbuatan kan juga nggak bisa. Nggak bisa. Nah, perbuatan kita kalau di pasar modal ya kita mencari informasi, kita buka wawasan, terus juga kita analisa pastinya. Oke. Gitu. Kalau misalnya di pasar modal ini kan banyak beberapa misalnya orang yang radikal. Gue juga kayak 1 tahun lalu termasuk masih yang agak sedikit radikal gitu kok. Jadi kalau pendapat lo tentang orang-orang yang radikal yang kira cuma satu cara nih kok untuk beat the market tuh cuma satu cara ini doang, itu gimana? Banyak kan ada peribahasa banyak jalan menuju Roma ya kan. Iya. Ya berarti menurut gua ya silahkan aja, orang punya caranya masing-masing. Orang mau menjadi radikal itu kan pilihannya. Kalau gua tipe yang menghargai aja semua pandangan. Gitu. Oke. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tuh ujung-ujungnya sebenarnya kita nyari uang bareng-bareng di pasar modal. Iya. Makanya gua punya pendapat harusnya di pasar modal ini kita itu nggak bersaing. Karena apa? Kita bersama-sama nyari keuntungan bersama kan. Iya. Harusnya everybody is a friend. Cara seperti apapun ya kita terima. Itu kan sama aja kayak kita menjadi orang yang lebih open minded aja gitu. Kalau gue ketemu orang yang dia bilang, oh gue hitung kancing baju cuan beggar. Oh gue akan belajarin gue gimana. Nggak usah analisa, hitung kancing baju aja untung. Gue mau kayak gitu. Jadi tetap open minded ke semua metode ya. Kan banyak banget itu metode. Kayak misalkan biasa ada orang yang bilang, oh berarti misalnya nih teknikal nggak guna. Oh ini baca laporan keuangan nggak guna. Itu gimana kok pendapat lo? Nah orang beli saham pakai ramalan cuaca gue ikutin. Terserah gue. Ngerti gak sih, kayak santai aja hidup ini tuh nggak perlu membuktikan siapa yang benar. Iya sih kok. Kebanyakan orang tuh trying so hard buat dapetin dapetin pengakuan bahwa ini master nih, ini jago nih. Ya kalau gue nggak butuh itu masalahnya. Yang penting gue cuan sendiri, happy sendiri. Happy sendiri. Oh, terus kemudian apa namanya? Ya semua orang berbahagia, kita ikut bahagia lah. Oke, karena kan di pasar modal kan biasa banyak banget kok saling serang nih. Orang kira metodenya paling bagus, kubu-kubunya saling serang-serangan terus kan sebenarnya. Gue gak ngerti, gue tidak pernah diserang lu ya, sering diserang kali. Karena gue tuh everybody is a friend. Jadi buat gue ya, gimana nih, oke nggak, bagus nggak, beli yuk gitu. Santai aja, santai. Kalau misalnya style investasi lu sendiri kok, lu yang ibaratnya spray and pray yang banyak gitu, berharap satu beggar, atau lu yang benar-benar hantam di satu? Gue nggak bisa bilang gue hantam di satu, tapi memang metode style investasi gue tuh lebih yang agresif. Oke. Tapi ini disclaimer on ya, bukan untuk diikuti, bukan untuk dicontoh ya. Kembali lagi ke style masing-masing. Kalau gue tuh paling maksimal di porto gue tuh ada 4 emiten itu udah kebanyakan. Kadang-kadang juga isinya cuma 2 atau 1 gitu. Ini menarik sih kok, karena gue ketemu sama banyak orang di pasar modal yang stylenya sama kayak gue, yang kayak 4 doang itu jarang kok gue ketemu. Kayaknya baru lu doang. Rata-rata mereka banyak, bisa 7, 10 gitu. Diversifikasi agak banyak. Gue soalnya pusing kalau udah 10. Iya sama, gue juga pusing. Gue nggak bisa fokus jadinya yang mana nih gitu. Apalagi kalau misalnya lu ngamatin teknikalnya ya. Kalau gue misalnya punya 4, ya di layar gue ada 4 gitu. Iya. Nah kalau ada 10 jadi ada 10, gue puyeng pak. Kalau gue ngerasanya beli saham kayak punya anak sih kok. 2 aja udah cukup kalau. Ya karena jadi ini maksudnya. Karena kan kita pasti akan fokus kan. Fokus kita ngamatin terus juga yang dia matiin kan pasti ada beritanya juga, ada apanya. Nah, mungkin ada yang bisa dengan 10 tapi gue nggak mampu gitu loh. Okay. Jadi ya gue akan fokus di yang gue mengerti, di fokus yang gue kira-kira bisa, dan kan gue nggak 100% di saham kan. Maksudnya gue juga masih bekerja yang lain. Jadi umumnya sih 2 apa 3 lah, mungkin gue bisa bilang. Kalau menurut lu yang paling optimal untuk mengumpulkan kekayaan nih, biar bisa lebih kaya lah ibaratnya di saham, apakah disebar atau tetap fokus aja? Tergantung. Gue nggak bisa bilang cara kaya yang paling tepat tuh nggak ada. Betul. Nggak ada. Karena apa? Tiap orang punya titik nyamannya masing-masing. Sekarang dia misalnya cuma beli 1 gitu ya, terus hatinya deg-degan terus, makan gak doyan, turun 5%, kepalanya pusing, seluruh harta bendanya di situ kan. Gimana lu mau kaya dengan damai? Iya. Yang ditujukan bukan cuma duit doang, tapi hati lu tenang, badan lu sehat. Ini jadi kayak holistic man. Oke. Gitu. Cara gimana biar nggak FOMO kok di market?
biar pemula kan dengar misalnya ngomong emiten apa, misalnya di clubhouse-nya dia ngomong emiten apa, dia langsung FOMO besoknya mau ikut. Gimana caranya biar nggak FOMO? Mungkin itu fase. Lu pernah mengalami fase FOMO nggak? Pengen lu beli nih nanti naik. Pernah Pada sih. saat lu belajar awal-awal. Pernah sih. Iya, Pernah itu fase banget kan. Kayak sama aja orang belajar jalan ada jatuhnya. Iya. Cuman makanya ya misalnya kita ngobrol di sini ya kita ngasih tahu paling enggak lu jadi orang realistis. Supaya misalnya gue pernah rugi, lu pernah rugi, mungkin yang dengerin, oh belajar dari kita orang punya rugi, ya berarti kita harus lebih ngerem lah mungkin, lebih realistis, lebih pelan-pelan. Sama kayaknya kita mulai investasi juga pakai duit. Kalau misalnya belajar ya, kita pakai duit yang kita siap hilang. Oke. Pakai duit yang siap hilang ya? Iya. Mungkin nggak kok? Uang lu sampai di titik sekarang nih tanpa saham mungkin nggak? Nggak bisa dong. Nggak mungkin berarti ya? Ya karena kan gimana ya gue ngomongnya? Ya kita nyari duit di kita kan pasti punya active income ya, kita nyari duit kayak gue jadi influencer dan segala macam. Nah duit itu daripada gue taruh di bank ya might as well diinvestasikan, growth-nya kan lebih tinggi. Kan biasanya mimpinya adalah uang bekerja untuk kita, biasanya gitu kan. Ya itu mungkin salah satu caranya ya bisa dengan saham lah ya, saham-saham yang tepat ya. Oke, Bisa saham uang yang tepat ya. bekerja untuk kita, bisa juga kita nangis darah. Nah, kalau saham-saham yang lebih tepat menurut lo gimana kok? Apakah lu investnya ke blue chip? Apakah yang second liner atau even yang lapis 3 gitu? Saham-sahamnya. Gua ngomongnya gimana ya? Kalau gua di saham itu gua emang bermainnya kan agresif. Oke. Dan ada yang gua nabung saham itu ada. Tapi kan ya udah itu kan nggak disentuh kan. Namanya nabung ya udah dapat dividen gitu. Dan lu tahu pilihannya di Indonesia kan nggak banyak kan. Iya. Itu lagi. Nah, tapi ada juga gua bermain di sektor-sektor yang di saham-saham yang mungkin second liner ataupun third liner. Oke. Itu juga ada. Karena memang profil resikonya masing-masing ya kok. Masing-masing. Karena kalau gua portofolionya plus dan minus tuh hati gua nggak apa-apa. Lo sampai minus berapa M juga nggak apa-apa ya. Iya, sejujurnya itu karena gue punya belief, nanti akan ada masanya ini naik, akan ada masanya ini exit. Tapi kan gue juga memilihnya bukan saham-saham yang tidur ya. Gue mengerti bahwa ini masih bisa lah ada potensi gitu. Seandainya pun mengalami kerugian, ya karena gue sudah berada di fase yang dimana gue bisa mengikhlaskan, gue nanti yakin, nanti Tuhan kasih lagi. Oke, jadi harus ikhlas ya. Ya kadang kan gak mungkin manusia benar terus lah. Iya. Ada saatnya kepleset, ada saatnya minus. Ya sudah gitu loh. Gimana cara lu decide, lu udah analisa nih kan panjang lebar nih kok. Saham lu misalnya minus. Kapan lu bilang kayak, ini waktunya gua cut loss gitu. Ini gua memang salah gitu. Itu kan orang kan susah terima bahwa dia salah kan. Bisa di hold terus apa lagi tambah lagi average down kan. Itu gimana caranya kok? Kayak lu tahu lu udah salah gitu terus cut loss. Pertama lihat volume ya. Volume itu duit ya basically. Lihat volume dulu. Kalau volumenya udah gak memungkinkan untuk gua keluar kan berarti gua harus keluar kan. Kalau enggak gua terjebak selamanya mati di sini. Terus ya yang kedua lihat karena kan ada cycle-nya kadang-kadang ya kayak misalnya di 2020 kita ngomongin nikel semua nih. Terus mungkin di 2020 akhir dan udah bank digital semua nih. Dan sekarang bank digital kan mungkin lagi agak berdiam diri sejenak. Mungkin nanti akhir tahun lagi nih bank digital lagi. Karena kan sekarang kayaknya ada beberapa yang nunggu OJK lah, nunggu apalah yang gitu-gitu ya. Kita lihat fasenya aja kalau misalnya ini kayaknya udah habis nih bensinnya nih ya udah kita cabut. Ya kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Dalam misalnya analisa teknikal kok, apa aja yang lu pakai? Apakah misalnya klasik duo teori aja, volume, yang simple EMA atau gimana? Yang simple aja. Jadi benar-benar ngeliat support resistance-nya, chart pattern-nya gitu. Atau ada bumbu rahasianya nggak kok dalam analisa teknikal? Berdoa bumbu rahasia. Diketawain. Itu yang bikin cuan. Kamu nggak tahu men. Kamu mau analisa udah mau breakout nggak berdoa nggak breakout nih. Bener sih kok gue juga biasa abis pecat baik gue Tuhan tolongin biarlah umatmu menjadi kaya. Tolong ini diarahkan. Ya, kadang udah breakout. Cret 3% doang udah gak kuat bensinnya gitu.
Kagak jadi malah longsor. Bisa terjadi gitu. Lu mau tarik garis seberapa banyak sampai kayak jaring laba-laba kalau nggak naik men. Jadi sebenarnya analisa tuh nggak ada yang tahu ya, kalau berarti bisa naiknya kapan. Kita cuma bisa analisa dan berdoa berarti. Nah, kalau gua nanya sama pakar-pakar saham yang mereka bilang analisa ini untuk mitigasi resiko sebetulnya. Oke. Katanya minimize your loss, bukan hanya maximize your profit gitu. Minimize loss ya, itu penting. Iya, jadi kan seandainya pun, jadi menurut gua orang yang pengalaman itu katanya adalah kalau jatuh tuh nggak jatuh banget, tapi kalau misalnya dia terbang benar-benar cuannya tuh bisa maksimal. Oke. Nah, gitu. Ya itu kan soalnya itu yang gue bilang tadi, kok banyak yang pemula yang susah di situ justru. Dia udah loss, dia masalah tambahin terus. Mungkin yang gua pelajari juga, kalau misalnya gua ada kesalahan, gua pelajari salahnya di mana sih. Oke, jadi misalnya lu udah cut loss nih, lu pelajari, oh ini gua salah di mana mungkin. Ternyata biasanya alasannya itu sesuatu yang psikologis. Oh, gua nggak sabaran. Oh, gua ini harusnya belum masuk, tapi kadang-kadang gua udah pengen lebih yang kayak gitu-gitu. Lu pernah nggak ke kondisi lu mau lakukan suatu keputusan tapi dalam posisi emosional nggak di saham? Atau lu semua pikir pakai logika pure? Kalau sekarang ini lebih bisa mikir logika, tapi kalau dulu kayak wah udahlah kayaknya seru nih gitu. Itu ya kan, makanya kan gue dari lama-lama manusia kan belajar salah kepleset belajar lama-lama, gitu terus ya. Lama-lama kayak gitu iya. Oke. Dan masih ada salahnya tetap lah, nggak manusia sempurna tuh nggak ada. Tapi berarti instrumen favorit lu sampai sekarang tuh tetap saham ya kok ya? Dibanding semua, apalagi yang baru-baru nih kayak kripto gitu, lu tetap akan di saham berarti? Kripto kan 2017 gue udah masuk sebetulnya. Tapi kan gue mengalami kerugian. Yang jam 5 pagi itu ya? Iya, jam 5 pagi gue di 2018 pokoknya kripto crash lah waktu itu. Januari apa berapa, nah itu gue rugi. Jadi gue merasa hati gue nggak tenang karena marketnya juga nggak pernah tutup. Karena di masa itu kripto belum sestabil sekarang. Sekarang ini udah jauh lebih baik. Karena dulu kan bener-bener orang ini make decision mungkin ya dulu technical nggak terlalu gimana lah kalau di kripto. Gue bukan pakar ya, sorry ya, tapi semua tuh orang base-nya sama news lah. Kayak misalnya Cina nge-ban apa terus turun. Bener. Dan di masa itu bener-bener perdebatannya masih apakah kripto ini diterima atau tidak. Oke. Kalau sekarang udah diterima nih. Institusi udah masuk soalnya. Institusi udah masuk. Jadi udah lebih kuat gitu. Dulu nggak ada institusi yang berani sentuh. Dan dulu Bitcoin tuh se-volatile itu. Iya memang. Se-volatile itu tuh maksudnya kayak sehari itu bisa minusnya 25% atau berapa. Kalau sekarang karena nominalnya udah gede, jadi kayak 900 juta jadi 700 juta mungkin jadi 800 juta kayak gede banget gitu. Padahal sebenarnya itu sama aja kayak harga 900 jadi 800 kan. Iya, sama. Semua orang kayak, Bitcoin turun 100 juta. Padahal itu emang duitnya gede gitu. Duitnya gede. Tapi lu apakah lu ada plan untuk invest di kripto sampai 5-10 tahun ke depan kok? Atau tetap di saham aja? Gue nggak gue nggak menutup kemungkinan apapun. Kalau misalnya ada potensi pas lagi waktunya masuk dan gue merasa feelingnya bagus gitu ya, ya gue masuk. Gitu. Tapi lu percayakan faktor X itu nggak, faktor feelingnya? Karena kayak misalnya analisa 5 saham nih, gue suka 5-5-nya. Tapi gue pribadi tuh kayak misalnya, oh ini 2 gue lebih suka, nggak tahu entah kenapa. Entah kenapa ya. Ya kayaknya di apapun ada faktor luck. Mau di bisnis kayak, mau di pendidikan kayak atau apa, pasti kan ada. Iya, untuk mendapat multi bagger berarti ada faktor luck ya kok menurut lo? Ya menurut gue sih begitu, menurut lo gimana? Pasti ada sih, gue sih ngerasa hoki sih, gue saham pertama yang gue beli. Ya kan makanya itu berkah, makanya mungkin pengen cuan di saham banyak amal. Banyak amal juga ya, tapi ada nggak kok orang yang analisa jago banget, tapi rugi mulu, mungkin nggak itu? Gue nggak tahu, tapi gue tahu ada orang yang analisanya jago banget, mungkin win rate-nya tinggi banget, tapi dia tuh beli sahamnya mungkin 2 juta gitu loh. Oh. Dia tuh orang punya duit, tapi dia nggak naruh besar di situ. Itu juga bagus banget kok. Orang kan ada yang punya duit besar nih, tapi kayak gitu yang kalau lu bilang, dia masukin di sahamnya mungkin 5 juta, 2 juta. Itu ada, juga. tapi analisanya benar, gue juga bingung. Kenapa gitu? Iya, gue juga bingung kenapa. Apakah mungkin dia merasa penghasilan gue bukan dari sini, dari saham ini buat for fun aja, tapi analisanya tepat. Oke, mentalitas untuk masukin uang itu gimana kok? Ya itu, maksudnya gue juga bingung. Kalau gue maksudnya, kalau ini bicara apa adanya, kalau misalnya cuannya itu tidak membuat gue happy, gue pasti nggak akan care sama saham. Setuju sih, gue juga setuju. Karena buat apa gue kerjain, buang waktu kan. Saham tuh lumayan capek loh. Kita harus ngikutin news, ngikutin berita, tahu apa yang terjadi di dunia. Let's say lu dapat multi bagger di 200%, tapi ternyata untungnya 2 juta rupiah gitu. Pasti lu kan jadi ya udahlah gitu. Iya, setuju banget. You won't care.
Tapi kalau untungnya di nominal yang membuat lu, ini Wah ini lumayan. iya. Maka lu akan analisa. Naik 7% Maka aja udah seneng gitu nah kan. gitu. Ketika naik 5% aja Wah, sudah membuat lu senyum. happy. Lu pasti akan analisa dengan baik, lu pasti akan masuk dengan baik, lu pasti akan mikir, ibaratnya lu mencurahkan hati lu di situ. Oke, kalau misalnya gue mungkin ini bukan contoh yang baik lagi ya, sekali lagi ini gue agak ekstrim. Gue tuh mungkin 90% gue tuh di saham kok. Oke. Gue bener-bener 90% gue bagi 2 saham event itu. Nah, Kayak ya, semua uang gua. kalau misalnya lu nyaman dengan itu dan hati lu tenang, nggak, ya silahkan. Oke. Tapi ada orang yang 10% duitnya di saham aja, deg-degannya setengah mati. Ada loh. Iya sih. Gitu. Jadi ya nggak tahu. Kalau menurut lu apakah saham itu untuk semua orang? Apa sebetulnya ada beberapa orang yang nggak cocok? Kayaknya memang ada beberapa yang nggak cocok sih kok. Kalau saya gue waktu itu pernah ngajarin teman gue saham kan yang lumayan banyak duit gitu. Dia masukin duit ya ada lah lumayan gede. Tapi dia minusnya cuma sedikit aja kayak baru 2% udah panik. Ini gimana? Ini gimana ya? Ini gimana? Nah, jadi kayaknya emang nggak buat semua orang kok atau gimana menurut lo? Ya kalau menurut gue semua orang pasti bisa ya kalau dia mau belajar. Karena menurut gue deg-degan itu juga by the time Bakal hilang sendiri kan? bakal hilang karena biasa. Iya. Tapi orang ada yang ada yang segitunya tidak mau kehilangan duit sampai dia minus 1 juta rupiah pun kayak wah. Iya panik. Aduh minus Udah kayak dunianya udah Dan hancur. mungkin karena portofolio tuh warnanya merah kalau rugi. Warna merah tuh membuat kita panik loh. Oh iya. Ya kan karena lu kalau lihat selama ini di film ada danger apa warnanya merah, ambulans gitu. Warna merah. Jadi kayak lu melihat merah tuh juga kayak Padahal itu kan floating doang sebenarnya kan? iya, tapi kalau warnanya hijau kayak wah duit nih, kan cuan hijau gitu. Kayaknya itu pengaruh deh. Itu ya gue baru lihat dari perspektif Iya. itu. Baru Mungkin aplikasi itu warnanya harus bisa diganti. Coba mungkin kalau misalnya sama semua warna putih semua. iya gitu. warna putih semua gitu atau mungkin kalau rugi itu ada bunga-bunganya keluar gitu. Mungkin orang akan lebih tenang. happy. Serius karena kan semua orang mulai dari pemula lah, dari Iya. awam. Dan dari situ mereka tuh kan kalau orang yang udah ngerti analisa segala macam dia akan diem aja. Peduli amat mau floating loss berapa juga mungkin dia diem. Tapi orang yang baru belajar itu mereka akan lebih care terhadap sesuatu yang psikologis. Mereka ingin ditenangkan dan you are okay. Makanya lu lihat kalau lagi marketnya crash, lu mungkin suka IG live atau webinar Ya, apapun pasti orang akan nanya, Tanya itu. oh BBRI gimana kok ini Ini berapa?" gimana? Ini gimana? Ini gimana? Ya. Karena mereka ingin ditenangkan, sesimpel itu, bener nggak? Oh. They wanna know that they are okay. Cuman sesimpel ditenangkan ya. Itu gue juga. Iya kan? Ya. Kalau ketika lu udah menenangkan mungkin secara teknikal, oh ini nanti akan rebound di sini. Mereka kan udah oke. Gitu. Berarti mereka sesimpel pengen dipuk-puk. Kalau dia orang Pengen konfirmasi aja. Konfirmasi bahwa analisa mereka oke-oke ya aja. nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, udah kan? Iya sih. Panic, so it's a phase. Nanti orang kalau udah semakin ngerti akan oh nggak apa-apa. Iya sih. Soalnya kalau gue pribadi gue kayak saham yang gue analisa gue mau turun 10, 20, even 30% gue nggak gitu Ya udah, peduli gitu sih. kan. Bodo Ya. amat gitu kan. Tapi buat sebagian orang kayak ya minus jutanya tuh udah wah dunianya kebakaran gitu. Itu yang susah sih kok dengan mental. Jadi mental tuh penting banget berarti. Betul dan pasti akan terjadi seleksi alam bahwa yang mau belajar, yang mau terus menekuni yang akan bertahan kan. Tapi kan dunia yang ibaratnya kan ini kan misalnya swing trading atau apa ini kan mungkin bukan buat semua orang ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk semua orang harus menabung saham itu lo setuju nggak kok? Setuju lah. Kayak misalnya saham tabungan yang kita tahu di ya beberapa saham pilihan yang cuma sedikit di Indonesia itu, Iya. apakah menurut lo semua orang Indonesia itu akan lebih baik kalau mereka semua nabung di saham? Bisa, karena kan ya dividennya lumayan pertama ya dan juga harganya bisa naik, ada capital gain di situ. Ya sekarang dibandingin sama misalnya kita deposit di bank kan lebih rendah bunganya ya. Kenapa enggak diperkenalkan dengan metode investasi yang bisa juga inilah ngasih return yang terbaik. Oke, ini mereka mungkin ada yang pernah ngomong ke gue gini kok. Lu ngapain sih lu ibaratnya ngajarin saham? Kalau misalnya lu emang udah jago di saham, lu jago aja sendiri. Tapi kan yang mungkin mereka nggak tahu saham itu kan sebenarnya kebutuhan kolektif kan. Kolektif. Jadi sebenarnya kita sama-sama cuan kalau misalnya makin banyak pemain di marketnya. Makanya gue juga sempat sedih sih pas yang Januari kemarin, di mana turnover IHSG kita turun setengah sebelum COVID malah. Kapan itu ya? Hari apa ya? Ini minggu-minggu inilah. Sampai closing itu 6T aja. Ada minggu. Oh iya. Iya ada 6T. 6T loh itu. Iya 6T. 6 T ya. Dan itu Desember ya. 6T itu jam 10.30 udah kena. Udah kena ya turnover. Pernah sampai 30T enggak sih IHSG kemarin-kemarin? Pernah 20 27. 20 tuh gila ya. Itu berarti udah kepotong berapa dari high-nya itu. Makanya jadi gua rasa kayak mungkin banyak yang nyerah kali ya Koy.
Ya either nyerah atau pindah ke kripto. Karena kemarin gue sempat survei juga kok. Orang lebih banyak yang invest di kripto dibanding saham sekarang. Padahal kripto lebih susah kan? ya lebih tingkat gamblingnya lebih tinggi karena nggak ada arah ARB-nya kan, lu either mati atau kaya raya. Atau kaya raya. Kalau misalnya kalau di kripto gue nggak terlalu berani. Kenapa? Karena kalau misalnya gue trading di saham nih kok, gue tahu kolamnya di Indonesia. Misalnya beberapa pemainnya gue kenal lah gitu. Tapi kalau kripto kan lu main di kolam dunia, di mana lu kayak lu mau ngejar suatu ICO gitu, lawan lu kan robot semua. Itu tangan lu entah kayak anak warnet atau gimana gitu kan. Bid over. Kalau saham kan mentok gitu di kotak kan. Iya, cuman balik lagi sebenarnya. Meski lu invest dimanapun, kalau lu punya target dan lu tidak serakah, ya sebenarnya bisa cuan kan. Setuju sih. Cuman orang karena lihat di kripto, kayak kemarin Dogecoin ada yang naik berapa 800% apa berapa kayak Alice ya, Alice berapa gila banget 1000 apa berapa puluh ribu persen. Jadi orang punya ekspektasi yang lebih tinggi dan kayak TKO juga pas ICO kemarin. Ya dia naiknya juga banyak, maksudnya mereka jadi berpikir, wah ini adalah tempat di mana gue bisa kaya mendadak. Nah tapi itu juga punya mindset kaya mendadak itu juga sebenarnya ya harus bisa dipikir ulang lah. Takutnya orang pengen kaya mendadak malah jadi bangkrut kan sayang gitu loh. Oke. Gitu. Tapi nggak ada yang salah. Maksudnya I've seen people yang make a lot of money di crypto yang benar-benar 10 kali lipat dalam 1 bulan itu ada gitu loh. I've seen the people dan ya mereka bisa. Dan gue lihat orang-orangnya adalah orang-orang yang chill, orangnya santai. Orangnya kayak ya sudah, karena mereka sabar dan bener-bener tekun ya cuan jadi. Tapi orang kalau bahasa Jawa gerusa-gerusu ya yang kayak wow panik kan susah. Oke, lu ada tips terakhir nggak kok untuk pemula yang baru memulai di pasar modal? Belajar, banyak berdoa, minim ekspektasi. Pokoknya yang banyak belajar pasti yang bisa cuan dalam jangka panjang. Kita kan nggak mau cuma cuan 1-2 hari doang terus rugi terus kan. Kita mau by the time kita investasi semakin cuan dan semakin cuan. Oke, thank you banget kok Kevin atas waktunya. Jadi see you in the next episode para hamba cuan.